Pernahkah kita solat tapi hati seperti tidak hadir? Pernahkah doa terus terucap tapi jiwa terasa hampa? Jika hari ini ibadah terasa berat, jangan buru-buru menyalahkan diri. Bisa jadi Allah sedang memanggilmu lebih dekat, bukan menjauhkanmu. Jangan pergi. Pesan ini mungkin sedang Allah tunjukkan untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sering mengira iman itu selalu stabil, selalu kuat, selalu hangat. Padahal iman juga bisa lelah, dan itu manusiawi. Saat ibadah terasa berat, ada masa kita rajin beribadah, namun hati terasa kosong. Solat tetap ditegakkan, Al-Quran tetap dibaca, tapi rasa khusyuk seperti menjauh. Allah berfirman, dan manusia itu diciptakan bersifat lemah. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 28. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Lemah fisiknya, lemah tekadnya, lemah imannya, dan seringkali lemah kesabarannya. Karena itulah Allah tidak pernah membebani manusia dengan sesuatu yang tidak sanggup ia pikul. Allah sendiri yang menegaskan, tidak ada satupun hukumnya yang berada di luar kemampuan hambanya. Perintahnya dimudahkan, larangannya dijelaskan, dan ketika kondisi menjadi sulit, Allah membuka pintu keringanan. Orang yang kelaparan dihalalkan baginya memakan bangkai demi menjaga nyawanya. Orang yang tidak mampu menikahi perempuan merdeka dibolehkan menikahi budak dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Semua itu menunjukkan satu hal, syariat ini lahir dari kasih sayang. Saudaraku, jika kita perhatikan ayat-ayat sebelum ayat ini berbicara tentang hukum pernikahan. Dan pernikahan tidak bisa dipisahkan dari harta, terutama yang berkaitan dengan mahar, nafkah, dan tanggung jawab. Maka setelah membahas pernikahan, Allah langsung mengingatkan manusia tentang bahaya penyimpangan harta. Larangan pertama dari Allah adalah ini: jangan sekali-kali kamu saling memakan harta di antara sesamamu dengan jalan yang batil, yakni jalan yang tidak benar, jalan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, jalan yang merampas, menipu, atau memaksa. Namun Allah juga Maha Adil. Allah tidak melarang manusia untuk memiliki dan mencari harta. Bahkan Allah membolehkan perdagangan dan transaksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka, selama tidak melanggar ketentuan syariat. Artinya, Islam bukan agama yang mematikan ekonomi, tetapi agama yang menyucikan cara memperolehnya. Larangan kedua lebih berat lagi. Janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Karena harta yang diperoleh dengan darah dan kezaliman bukan keberkahan, melainkan kehancuran. Sungguh Allah Maha Penyayang kepada kalian.
bukan hanya Maha mengatur, tetapi Maha mengasihi. Maka saudaraku, ketika Allah melarang, itu bukan untuk menyulitkan. Ketika Allah memberi batasan, itu bukan untuk mengekang. Semua itu karena Allah tahu betapa lemahnya manusia dan betapa besar rahmatnya kepada hamba-hambanya yang beriman. Saudaraku, ayat ini bukan celaan, tapi pengakuan Allah bahwa kita memang makhluk yang rapuh. Allah tidak menilai kesempurnaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Allah tidak menunggu kita sempurna. Allah hanya ingin kita jujur. Jujur saat lelah, jujur saat futur atau bosan, jujur saat iman naik dan turun. Ibadah bukan tentang rasa. Seringkali kita ingin beribadah dengan rasa, padahal Allah mengajarkan beribadah dengan setia. Allah berfirman, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan atau ajal. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 99. Lanjutkanlah ibadah dan teruskan ketaatan, yaitu dengan merendahkan diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Ta'ala hingga datangnya al-yakin. Dan al-yakin itu bukan sekadar keyakinan di hati, tetapi kematian. Saat ruh berpisah dari jasad, saat manusia memasuki alam kubur, itulah fase pertama dari alam akhirat. Di sanalah iman tidak lagi sekadar pengakuan, tidak lagi sekadar kata-kata, tidak lagi bisa berpura-pura. Iman menjadi iman yang sebenarnya karena penghalang atau hijab dunia telah tersingkap. Saudaraku yang dirahmati Allah, ayat ini juga menjadi dalil atau alasan yang sangat tegas bahwa ibadah seperti sholat dan yang sejenisnya wajib bagi setiap manusia selama akalnya masih sehat dan normal. Tidak ada pengecualian selama kesadaran masih ada. Namun, Allah yang Maha Pengasih tidak memerintahkan ibadah tanpa memperhatikan kondisi hambanya. Setiap orang beribadah sesuai dengan kemampuannya. Inilah yang dijelaskan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatlah sambil berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka dengan duduk. Dan jika kamu tidak mampu, maka dengan berbaring pada lambung." Perhatikan saudaraku, salat tidak pernah gugur. Yang berubah hanyalah caranya. Karena ibadah ini bukan beban yang menyiksa, melainkan tali penghubung antara hamba yang lemah dengan Rabb yang Maha Kuasa. Maka selama ruh masih di jasad,
selama akal masih berfungsi, selama kesempatan masih terbuka. Teruslah beribadah, teruslah taat, sampai Allah sendiri menutup usia kita dan memanggil kita dengan husnul khatimah, baik di akhirnya. Jangan menyerah di tengah jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari nomor 6465. Sedikit tapi bertahan, lebih Allah cintai daripada banyak tapi cepat hilang. Allah lebih dekat dari yang kita kira. Allah berfirman, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Al-Quran Surat Qaf ayat 16. Jika hari ini hatimu terasa jauh, bukan berarti Allah menjauh. Bisa jadi kitalah yang sedang lupa menoleh. Saudaraku, jangan berhenti hanya karena lelah. Berhentilah sejenak, tarik napas, lalu lanjutkan langkah. Karena Allah tidak pernah bosan menerima hambanya yang ingin kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan subscribe agar kita terus bersama di jalan kebaikan. Jika bermanfaat, biarkan kebaikan ini mengalir melalui dirimu.